Ya. Surah Al-Fatihah itu Masya Allah luar biasa. Nah di situ ada hal yang menurut saya sangat penting untuk diingat. Ya, semuanya penting ya, tapi ada yang konteks pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Refli tadi, bahwa surah Al-Fatihah ini surah yang kita harus membacanya dalam sholat minimal 17. Ya, 17 kali. 17 kali. Ya. Yang dalam bacaan Al-Fatihah yang wajib kita baca itu ada satu doa. Yang doa itu Allah ajarkan kepada kita. Berarti itu doa yang sangat penting. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. The right way ya. Jadi kita kan banyak keinginan, kita banyak kebutuhan. Tapi Allah SWT itu mengajarkan kepada kita kebutuhan yang paling penting bagi manusia itu jalan lurus, jalan petunjuk, jalan lurus. Untuk menempuh jalan yang lurus itu perlu petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah setelah kita membaca surah Al-Fatihah seperti itu, maka kita buka dalam surah berikutnya, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah ini Al-Qur'an mengajarkan kepada kita itu begini. Ketika kita sholat, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka dalam surat berikutnya mengatakan bahwa jalan yang lurus, inilah jalan yang lurus. I see. Jadi kalau kamu ingin menempuh jalan yang lurus, petunjuknya inilah ada dalam kitab dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sebenarnya berarti kalau kita itu dalam sholat itu, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, semestinya ya pelajarilah Quran, bacalah, pelajari isinya, mengerti apa yang dalamnya, supaya kamu berada dalam petunjuk. Nah kalau kamu setiap hari meminta petunjuk kepada Allah SWT, tapi dikai petunjuk, kata orang Jawa, dikai petunjuk, tidak mau, berarti permintaan bohong. Jadi kalau misalnya ada orang, saya minta ya kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang halal, halalan thayyiban, lalu kemudian dikasih rezeki yang halal, tidak mau, malah kemudian dia mencari rezeki yang haram, berarti sebenarnya perkataannya dusta. Kan begitu. Nah, jadi yang itu saya kira penting untuk mendudukkan di situ. Berarti kalau kita bicara tentang Quran, dan jadi kepada orang yang bertakwa, bukan beriman saja. Di situ disebutkan muttaqin. Ini kalau kita luar biasa. Karena kan coba lihat dalam ayat tadi sebelumnya. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang engkau beri nikmat. Maka berarti kalau kita lihat kembalikan tadi dalam surah Al-Baqarah tadi kan, Quran itu kan hudan. Dan kepada siapa? Aslinya dalam ayat yang lain Al-Baqarah juga hudal linnas, petunjuk seluruh manusia. Tapi hanya saja di antara seluruh manusia itu hanya ada sebagian yang mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka itulah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu kan kalau kita dalam ayat yang lain itu tempatnya surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan surga untuk orang-orang bertakwa. Itulah maka tadi disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya sebenarnya itu nyambung. Jadi kalau kamu ingin minta petunjuk, maka ikutilah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah jalannya orang yang engkau beri nikmat, jalannya orang yang engkau ridhoi. Yang beri nikmat dari itu orang yang diberi surga ya. Jadi kenikmatan yang paling besar adalah ridha Allah dan surga. Itu. Apalagi yang lebih besar daripada dari surga. Gitu.